Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmalia Safitri dengan NIM 210304245, kelas 2 reguler A MGT 5. Baiklah, saya akan mempresentasikan pengantar manajemen. Yang pertama, pengertian manajemen. Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Seni atau proses dalam penyelesaian sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Perbedaan organisasi dan manajemen. Hal yang berbeda antara organisasi dan manajemen adalah organisasi sebagai alat atau wadah sekelompok orang dalam mencapai tujuan tertentu, sedangkan manajemen lebih mengarah kepada pengaturan atau pengelolaan untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun perusahaan dari organisasi dan manajemen ialah sama-sama memiliki sasaran dan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Fungsi-fungsi manajemen. 1. Perencanaan. Proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. 2. Pengorganisasian, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan yang kondusif dan bisa memastikan bahwa semua pihak dapat bekerja secara efektif dan efisien. Yang ketiga, mengimplementasian. Proses mengimplementasian program agar biasa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak dapat menjalankan tanggung jawab baiknya. Yang keempat, pengendalian atau pengawasan, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan biasa berjalan dengan sesuai target yang ingin dicapai. Selanjutnya, sejarah ilmu manajemen. Apa itu ilmu manajemen? Ilmu manajemen di dalam peninggalan fisik secara ciri adanya implementasi ilmu manajemen seperti piramida di Mesir, bangunan Ka'bah di Mekah, tembok Cina, dan lain-lain sebagainya. Peninggalan fisik tersebut menggambarkan adanya aktivitas yang teratur dan bertahap di masa lalu yang saat ini dinamakan manajemen. Kesimpulan mengenai perspektif manajemen klasik. Kontribusi manajemen klasik memiliki beberapa, yaitu 1. Spesialisasi pekerjaan, 2. Studi mengenai masa beban pekerjaan, 3. Metode ilmiah dan manajemen, 4. Dikenalnya fungsi-fungsi manajemen, 5. Prosedur dan birokrasi. Keterbatasan manajemen klasik, yaitu 1. Kurangnya memperhatikan aspek kemanusiaan dari pekerja seperti motif, tujuan, perilaku, dan lain sebagainya. Manajer dalam kegiatan manajemen. Manajer adalah subjek dari kegiatan manajemen yang merupakan orang yang melakukan kegiatan manajemen dan sekaligus bertanggung jawab atas kegiatan dalam organisasinya dibantu dengan anggota. Yang dilakukan seorang manajer yaitu 1. Manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. 2. Manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas. 3. Manajer harus berpikir secara analitis dan konseptual. Manajer terbagi dua, yaitu manajer umum dan fungsional. Manajer umum yaitu manajer yang memiliki tanggung jawab kepada seluruh bagian atau fungsional pada suatu perusahaan atau organisasi. Manajer memimpin beberapa unit bidang fungsi pekerjaan atau mengepalai beberapa atau seluruh manajer fungsional. Yang kedua, manajer fungsional. Manajer fungsional adalah manajer yang memiliki tanggung jawab pada suatu bagian fungsional perusahaan atau organisasi saja dan tidak ikut campur pekerjaan fungsional pada bagian lain.
Keahlian-keahlian dalam manajemen. 1. Keahlian teknis. 2. Keahlian pengambilan keputusan. 3. Komunikasi. 4. Keahlian konseptual. 5. Keahlian mengelola waktu. Kegagalan yang sering terjadi. 1. Komunikasi yang buruk. 2. Gagal dalam mendengar atau memahami. 3. Keahlian interpersonal yang buruk. 4. Memperlakukan karyawan sebagai instrumen. 5. Gagal menjelaskan arah dan ekspektasi kinerja. Faktor internal. Segala sesuatu yang ada dalam organisasi atau perusahaan tersebut dan dapat mempengaruhinya. Faktor ini biasanya digunakan untuk menentukan kegiatan dan mengetahui kelemahan perusahaan. Contohnya, 1. Tenaga kerja. 2. Uang kredit modal. 3. Hubungan internasional. 4. Peralatan dan perlengkapan. 5. Metode dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, faktor internal. Segala sesuatu di luar batas organisasi atau perusahaan yang mungkin tidak langsung kegiatan perusahaannya tersebut. Contohnya, hukum, kependudukan, perekonomian, pendidikan, dan kebudayaan sosial dan budaya. Peran lingkungan dalam organisasi bisnis. A. Peran berorientasi terhadap kebijakan. B. Peran orientasi pada perencanaan strategi bisnis terpadu. C. Peran berorientasi fungsi. Sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.